Suasana ruang keluarga pagi itu sudah dipenuhi dengan suara tawa dan obrolan bernada tinggi yang sangat bising. Tika duduk santai di sofa empuk sambil terus menatap layar ponsel pintarnya tanpa henti. Jari-jarinya sibuk menggulir layar, melihat unggahan teman-temannya yang merayakan ulang tahun di tempat-tempat mewah dan berkelas. Sesekali ia mendengus kesal karena iri, lalu menoleh ke arah ibunya yang sedang duduk di sebelahnya sambil mengikir kuku. "Ibu, besok kan hari ulang tahunku. Aku sama sekali tidak mau merayakannya di rumah saja seperti orang susah. Teman-temanku semuanya merayakan di hotel berbintang atau restoran mewah di pusat kota. Masa aku cuma tiup lilin di ruang tamu ini? Mau ditaruh di mana mukaku nanti kalau teman-temanku tanya? Mereka pasti akan mengejekku." Keluh Tika dengan nada manja dan raut wajah merengut. Ibu Rosa meletakkan cangkir tehnya di atas meja kaca. Ia menatap anak perempuannya itu dengan senyum penuh kebanggaan. Baginya, Tika adalah putri yang pantas mendapatkan segala kemewahan di dunia ini, tidak peduli dari mana asal uangnya. Ibu Rosa lalu mengalihkan pandangannya ke arah pintu kamar utama, menunggu anak laki-lakinya keluar dari sana. "Tenang saja, Tika. Kakakmu itu kan sekarang sudah sangat sukses. Jabatan manajer di perusahaan besar tentu gajinya tidak main-main dan sangat besar. Aldo pasti sanggup membiayai pesta ulang tahunmu di tempat yang paling mewah sekalipun. Kamu tidak perlu khawatir soal biaya," ucap Ibu Rosa dengan suara keras, sengaja agar suaranya terdengar jelas sampai ke dalam kamar Aldo. Tidak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Aldo keluar dengan kemeja rapi dan rambut yang disisir sangat rapi. Ia tersenyum lebar mendengar ucapan ibunya dari luar kamar. Dengan langkah penuh percaya diri dan dada membusung, Aldo menghampiri ibu dan adiknya di ruang keluarga. "Ada apa ini sebut-sebut namaku dari tadi? Ulang tahun Tika? Tentu saja kita akan rayakan besar-besaran. Jangan khawatir. Kakakmu ini baru saja mendapatkan bonus besar bulan ini dari hasil kerja keras di kantor. Mau makan di mana kalian? Hotel Bintang 5? Sebut saja namanya sekarang. Nanti langsung aku pesankan tempat yang paling bagus," kata Aldo sambil menepuk dadanya dengan sombong dan tawa yang menggelegar. Tika langsung melompat dari sofa dan memeluk kakaknya dengan erat. Ia menyebutkan sebuah nama hotel bintang 5 paling terkenal di pusat kota yang sudah lama ia incar. Hotel itu terkenal dengan restoran mewahnya yang hanya bisa diakses oleh kalangan atas dengan prosedur pemesanan yang ketat. Harga satu porsi makanan di sana setara dengan gaji 1 bulan orang biasa yang bekerja keras. Ibu Rosa tertawa sangat puas. "Nah, begitu baru anak ibu yang hebat dan tangguh. Tidak sia-sia ibu membesarkanmu sejak kecil. Kamu memang anak kebanggaan keluarga ini sekarang. Tidak seperti orang yang cuma menumpang hidup di rumah ini dan tidak ada kontribusinya sama sekali." Kata-kata tajam terakhir Ibu Rosa diucapkan tepat saat Mila keluar dari dapur membawa nampan berisi potongan buah segar. Mila meletakkan nampan itu di atas meja tanpa mengatakan apa-apa. Wajahnya sangat datar, seolah ia sudah terbiasa dan kebal mendengar sindiran dari ibu mertuanya setiap hari. "Mila, kamu dengarkan obrolan kami tadi? Besok malam kita akan makan di Hotel Bintang 5. Kamu boleh ikut. Hitung-hitung perbaikan gizi karena kamu jarang makan enak. Tapi ingat pesan ibu, jangan bikin malu keluarga kami. Di sana tempat orang kaya berkumpul, bukan tempat orang kampungan yang tidak tahu sopan santun," ucap Ibu Rosa sambil menatap Mila dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. Mila hanya mengangguk pelan tanpa membantah. "Iya, Ibu. Saya mengerti aturan mainnya." Aldo sama sekali tidak membela istrinya yang direndahkan. Ia malah sibuk menelepon pihak hotel untuk melakukan reservasi atas namanya sendiri. Aldo memesan meja VIP untuk 4 orang beserta paket makan malam paling mahal yang tersedia di menu mereka. Total biaya yang disebutkan oleh resepsionis hotel membuat dahi Aldo sedikit berkerut menahan kaget. Namun ia segera menormalkan ekspresi wajahnya agar tidak terlihat panik oleh ibu dan adiknya yang sedang memperhatikan. "Semua sudah beres dan aman. Jam 7 malam besok kita berangkat ke sana. Pastikan kalian pakai baju yang paling bagus dan jangan sampai telat," kata Aldo sambil menyimpan ponselnya ke dalam saku celana kerjanya. Setelah Aldo berangkat ke kantor dan ibu serta adiknya pergi ke salon untuk perawatan, Mila masuk ke dalam kamarnya sendirian.
Ia duduk di tepi kasur dan menyalakan layar ponselnya. Mila membuka aplikasi perbankan di ponselnya dan melihat laporan mutasi rekening pribadinya. Ia tahu persis bahwa Aldo tidak memiliki uang sebanyak itu di tabungannya. Aldo memang bekerja di kantor, tapi gajinya tidak seberapa dan selalu habis untuk keperluan foya-foya pribadinya. Selama ini, Aldo diam-diam memotong dan menggunakan uang dari rekening operasional perusahaan milik Mila yang aksesnya memang sempat Mila berikan untuk keperluan darurat rumah tangga mereka. Mila tidak marah atau menangis. Ia sengaja membiarkan Aldo merasa menang dan berada di atas angin. Kenyataannya, Mila adalah seorang pengusaha sukses tingkat nasional yang menyembunyikan identitas aslinya serta kekayaannya dari keluarga Aldo sejak awal mereka menikah. Ia melakukan ini karena ingin tahu bagaimana karakter asli dari keluarga suaminya jika dihadapkan pada masalah ekonomi. Dan kini, ia sudah melihat semuanya dengan sangat jelas tanpa ada yang ditutupi lagi. Agar tidak terjadi keributan besar di lobi hotel karena Aldo pasti tidak akan sanggup membayar tagihan uang muka reservasi yang diminta pihak manajemen hotel, Mila mengambil inisiatif diam-diam. Ia mencari nomor telepon resmi Hotel Bintang 5 tersebut di internet dan langsung menghubungi bagian reservasi melalui panggilan telepon. "Selamat siang, saya Mila, istri dari Bapak Aldo yang baru saja menelpon. Saya ingin melunasi seluruh tagihan reservasi atas nama suami saya untuk besok malam." "Ya, paket makan malam VIP untuk 4 orang yang baru saja dipesan." "Berapa total semuanya?" 17 juta rupiah. "Baik, tolong kirimkan nomor rekening resminya sekarang juga. Saya akan transfer lunas detik ini juga agar pesanan kami dipastikan aman." Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit setelah telepon ditutup, uang sebesar 17 juta rupiah langsung berpindah dari rekening pribadi Mila ke rekening perusahaan hotel tersebut. Semua urusan pembayaran sudah beres dan lunas sepenuhnya. Mila tersenyum tipis melihat layar ponselnya. Ia sudah merencanakan sesuatu yang besar untuk besok malam. Ia akan membiarkan keluarga suaminya bersandiwara memamerkan kekayaan palsu mereka sampai mereka puas. Sebelum akhirnya ia menjatuhkan mereka ke dasar yang paling dalam agar mereka sadar diri. Keesokan harinya, pada sore hari menjelang jam keberangkatan, suasana di dalam rumah sangat sibuk dan berisik. Tika bolak-balik berjalan di depan cermin besar di kamarnya, mengenakan gaun baru yang mewah yang dibelikan oleh Aldo beberapa hari yang lalu menggunakan uang perusahaan Mila. Ibu Rosa juga memakai gaun malam yang berkilau terang dan perhiasan emas yang menumpuk di leher serta pergelangan tangannya. Mereka berdua terlihat sangat mencolok dan berlebihan untuk sekadar makan malam keluarga. Mila keluar dari kamarnya dengan pakaian yang sangat sederhana namun tetap rapi. Ia memakai kemeja lengan panjang berwarna kalem dan celana bahan kain yang bersih. Tidak ada perhiasan emas atau berlian mewah di tubuhnya. Hanya ada 1 jam tangan sederhana yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Sebenarnya jam tangan itu adalah barang edisi terbatas dengan harga yang sangat fantastis. Namun tentu saja Ibu Rosa dan Tika tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengerti nilai barang tersebut. Melihat penampilan Mila yang sederhana, Ibu Rosa langsung membuang muka ke arah lain dan mendecakkan lidahnya tanda tidak suka. "Kamu ini tidak punya baju lain apa di lemarimu? Kita ini mau pergi ke Hotel Bintang 5, bukan mau pergi ke pasar malam di ujung jalan. Penampilanmu ini sungguh bikin malu saja. Benar-benar tidak pantas berjalan berdampingan di sebelah anakku yang menjabat manajer itu." Tika langsung ikut menimpali ucapan ibunya sambil menyemprotkan parfum mahal dengan wangi menyengat ke seluruh tubuhnya. "Sudahlah, Ibu, biarkan saja dia. Orang miskin memang selera berpakaiannya selalu seperti itu dari dulu. Mau dipakaikan baju yang paling mahal sekalipun juga auranya tetap saja terlihat kampungan. Biarkan saja dia pakai baju kumal itu. Nanti kalau ada pelayan hotel yang melihat, paling-paling dia hanya dikira pembantu kita yang ikut untuk membawakan tas belanjaan." Mila tetap diam dan tenang mendengarkan semua itu. Ia tidak membalas hinaan mereka satu patah kata pun dari mulutnya. Ia terus berjalan menuju pintu depan rumah dan memakai sepatu hak datarnya dengan perlahan. "Ayo cepat berangkat semuanya. Mobil sudah siap menunggu di depan," teriak Aldo dari luar halaman rumah. Ia baru saja menyewa sebuah mobil mewah keluaran terbaru khusus untuk malam ini agar penampilannya terlihat semakin meyakinkan dan berkelas di depan para petugas valet hotel nanti. Ibu Rosa dan Tika berjalan mendahului Mila dengan langkah yang angkuh dan dagu terangkat.
Mereka masuk ke dalam mobil sewaan tersebut dan duduk di kursi bagian belakang dengan gaya duduk layaknya keluarga kerajaan yang sedang dikawal. Mila masuk dengan tenang dan duduk di kursi bagian depan, tepat di sebelah Aldo yang sedang memegang kemudi. Sepanjang perjalanan menuju Hotel Bintang 5 itu terus diwarnai dengan celotehan Tika yang cerewet, karena tidak sabar ingin segera pamer di akun media sosialnya. Ia terus mengatur gaya rambutnya di depan kamera ponsel. Ibu Rosa di kursi belakang terus-menerus memuji-muji kehebatan Aldo mencari uang. Aldo sendiri menyetir dengan gaya pamer. Sebelah tangan memegang setir dan sebelah lagi diletakkan di sandaran kursi sambil tersenyum bangga. Mila hanya dia memandang keluar kaca jendela mobil yang bergerak membelah jalanan kota, dengan sabar menunggu saat yang paling tepat untuk mengakhiri penderitaan batinnya selama ini. Mobil sewaan mewah yang dikemudikan oleh Aldo akhirnya berhenti tepat di depan lobi utama sebuah hotel bintang 5 yang sangat megah. Lampu-lampu kristal besar bersinar terang dari bagian atap teras lobi, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengkilap bersih. Seorang petugas valet berseragam rapi segera menghampiri mobil tersebut, membukakan pintu untuk Aldo dengan sikap sangat hormat. Aldo keluar dari bangku kemudi dengan gaya yang sangat arogan, membusungkan dada, lalu menyerahkan kunci mobil itu kepada petugas valet seolah-olah ia sudah terbiasa melakukan hal tersebut setiap hari. Di kursi belakang, Tika langsung mengeluarkan ponsel pintarnya sebelum kakinya menyentuh lantai. Ia menyalakan kamera depan dan mulai merekam video untuk diunggah ke media sosialnya. Tika tersenyum lebar ke arah layar, memamerkan riasan wajahnya yang tebal dan gaun barunya yang mencolok. Ia memutar tubuhnya sedikit agar latar belakang lobi hotel yang mewah ikut rekam jelas di dalam videonya. Halo teman-teman semua, lihat nih aku sedang ada di mana malam ini. Tentu saja di hotel paling mewah di pusat kota. Malam ini aku merayakan ulang tahunku yang disponsori penuh oleh kakak laki-lakiku yang sangat kaya raya dan sukses. Kita mau makan malam di restoran VIP yang sangat eksklusif. Jangan pada iri ya melihat kehidupanku yang penuh dengan kemewahan ini, ucap Tika dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar lobi bisa mendengarnya. Ibu Rosa ikut keluar dari mobil dengan langkah yang dibuat-buat anggun. Ia memperbaiki letak kalung emas besarnya agar lebih terlihat, lalu menatap sekeliling lobi dengan senyum penuh kemenangan. Ibu Rosa merasa sangat bangga melihat orang-orang yang berlalu lalang di lobi hotel tersebut memakai pakaian bagus. Ia merasa bahwa dirinya dan keluarganya kini sudah sejajar dengan orang-orang kaya itu. Ia melirik tajam ke arah Mila yang baru saja keluar dari kursi depan tanpa dibukakan pintu oleh siapapun. Lihat sekelilingmu, Mila. Tempat ini sangat bersih dan wangi. Jauh berbeda dengan rumah orang tuamu yang ada di pinggiran kota sana. Jangan sampai kamu bertingkah memalukan di sini. Berjalanlah di belakang kami dan jangan banyak bicara kalau tidak ditanya. Ibu tidak mau orang-orang mengira keluarga kita membawa orang sembarangan masuk ke tempat berkelas seperti ini. Tegur Ibu Rosa dengan nada sinis, sengaja merendahkan Mila tepat di depan pintu masuk lobi. Mila sama sekali tidak menunjukkan raut wajah sedih atau marah. Ia hanya mengangguk pelan sebagai tanda mengerti, lalu berjalan perlahan mengikuti langkah ibu mertua dan adik iparnya dari belakang. Mila mengamati sekeliling hotel tersebut. Tidak ada yang tahu bahwa hotel tempat mereka berdiri saat ini adalah salah satu cabang dari perusahaan properti besar yang dipimpin oleh Mila sendiri. Para staf hotel tentu tidak mengenali Mila, karena Mila selalu menggunakan perwakilan manajer kepercayaannya setiap kali mengurus bisnis di cabang ini untuk menjaga privasinya. Aldo memimpin jalan menuju ke arah restoran eksklusif yang berada di lantai dasar hotel. Di depan pintu restoran, seorang wanita penerima tamu menyambut mereka dengan senyum ramah dan menanyakan nama pemesan meja. Atas nama Aldo, saya sudah memesan meja VIP untuk 4 orang secara penuh untuk malam ini. Coba periksa daftar tamu Anda, kata Aldo dengan suara berat dan gaya yang sangat percaya diri, seolah ia adalah tamu paling penting di restoran tersebut. Penerima tamu itu memeriksa layar tablet yang dipegangnya, lalu tersenyum semakin ramah. Baik, Bapak Aldo, meja VIP Anda sudah siap. Silakan ikuti saya ke dalam. Keluarga Aldo diarahkan masuk melewati lorong restoran yang bernuansa elegan, menuju sebuah area meja bundar yang sedikit tertutup dan memiliki privasi tinggi. Tika kembali sibuk merekam setiap sudut ruangan VIP tersebut,
merekam dekorasi meja yang ditata dengan sangat mewah lengkap dengan lilin kecil dan bunga segar di tengahnya. Ibu Rosa langsung duduk di kursi utama yang paling nyaman, sementara Tika duduk di sebelahnya. Aldo duduk di kursi seberang, menyisakan satu kursi di sudut untuk Mila. Seorang pelayan pria datang menghampiri meja mereka sambil membawa 4 buku menu bersampul kulit tebal. Pelayan itu membagikan buku menu tersebut kepada masing-masing orang di meja. Ibu Rosa membuka buku menu itu dan matanya langsung tertuju pada deretan nama makanan asing yang sulit ia eja. Namun, yang paling menjadi perhatian Ibu Rosa adalah angka-angka harga yang tercetak di sebelah nama makanan tersebut. Harga satu porsi makanan pembuka saja sudah mencapai ratusan ribu rupiah. Aldo, makanan di sini harganya luar biasa mahal. Tapi tentu saja ini bukan masalah untuk dompetmu kan? Ibu mau pesan daging sapi impor yang paling mahal di sini. Namanya daging sapi Wagyu kualitas premium. Ibu juga mau sup sirip ikan hiu dan minuman jus buah impor. Ucap Ibu Rosa tanpa ragu sedikit pun. Langsung menunjuk menu-menu dengan harga tertinggi. Tika yang tidak mau kalah segera menimpali dengan semangat. Aku mau pesan lobster ukuran paling besar yang dipanggang dengan keju dan mentega. Untuk minumannya aku mau campuran buah beri impor yang paling segar. Jangan lupa nanti fotokan makanannya sebelum dimakan ya. Ibu, ini harus masuk ke sosial mediaku supaya teman-temanku tahu aku makan makanan yang harganya jutaan. Aldo menelan ludah secara diam-diam. Meskipun ia tahu bahwa tagihan reservasi malam itu secara ajaib sudah lunas, ia tetap merasa sedikit tegang melihat harga-harga di dalam menu tersebut. Namun demi menjaga gengsinya di depan ibu dan adiknya, Aldo memasang senyum lebar dan mengangguk setuju. Ia lalu memesan hidangan daging steak mahal untuk dirinya sendiri. Pelayan itu mencatat semua pesanan dengan cepat. Setelah selesai dengan pesanan Tika, Ibu Rosa, dan Aldo, pelayan itu beralih menatap Mila yang masih memegang buku menunya. Untuk ibu di sebelah sini, ingin memesan hidangan apa malam ini? Tanya pelayan tersebut dengan sopan. Mila menutup buku menunya dengan tenang. Saya pesan air putih hangat saja 1 gelas. Dan seporsi salad sayuran biasa. Mendengar pesanan Mila, Ibu Rosa langsung mendengus kasar dan tertawa meremehkan. Lihatlah itu, Tika. Selera orang miskin memang tidak bisa dibohongi. Sudah diajak ke tempat mewah yang hidangannya enak-enak. Malah cuma pesan rumput dan air putih. Dasar perut kampungan. Tidak terbiasa makan makanan mahal. Baguslah kalau begitu. Jadi kakakmu tidak perlu membuang-buang uang untuk memberi makan orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Tika ikut tertawa sinis menyetujui ucapan ibunya. Aldo hanya diam, sibuk memainkan layar ponselnya tanpa berniat membela istrinya sedikitpun. Mila tetap duduk tegak dan tenang di kursinya. Ia membiarkan keluarga suaminya itu terus berbicara kasar dan merendahkannya. Mila tahu pasti, semakin tinggi mereka bersikap sombong malam ini, akan semakin sakit pula rasa jatuhnya nanti ketika tagihan sebenarnya tiba. Makan malam yang seharusnya menjadi perayaan penuh kebahagiaan ini, akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Aldo seumur hidup mereka. Tidak lama setelah pesanan dicatat, pintu ruang VIP itu terbuka perlahan. 3 orang pelayan berseragam rapi masuk secara beriringan membawa nampan perak berukuran besar. Aroma harum dari berbagai bumbu masakan dan daging panggang langsung memenuhi seluruh sudut ruangan. Pelayan pertama meletakkan piring berisi daging sapi Wagyu kualitas premium tepat di depan Aldo. Daging itu dimasak dengan tingkat kematangan sempurna, disajikan bersama saus kental dan potongan kentang panggang. Pelayan kedua meletakkan mangkuk besar berisi sup sirip ikan hiu yang masih mengepul panas di hadapan Ibu Rosa. Sementara pelayan ketiga meletakkan piring panjang berisi lobster bakar berukuran besar dengan lelehan keju di depan Tika. Melihat semua makanan mewah itu tersaji di depan mata, mata Ibu Rosa dan Tika langsung berbinar-binar. Tika dengan cepat mengambil ponselnya kembali, mengarahkan kamera ke arah lobster bakarnya dari berbagai sudut. Ia memotret makanannya berkali-kali, lalu merekam video singkat sambil berpura-pura mencicipi makanan tersebut dengan gaya yang sangat dibuat-buat. Ibu Rosa tidak mempedulikan kamera. Ia langsung mengambil sendok dan mulai mencicipi kuah sup sirip ikan hiu miliknya dengan suara seruputan yang cukup keras. Ibu Rosa mengangguk-angguk puas,
Merasa bahwa rasa makanan mahal memang jauh berbeda dengan makanan biasa yang sering ia makan di rumah. Aldo mengambil pisau dan garpunya. Ia memotong daging sapi wagyu itu dengan gaya arogan, memasukkan potongan besar ke dalam mulutnya, lalu mengunyahnya dengan senyum lebar. Ia menatap ibu dan adiknya dengan tatapan bangga. Aldo merasa dirinya sangat hebat karena bisa membawa keluarganya makan di tempat yang harga satu porsinya setara dengan biaya hidup banyak orang selama sebulan. Ia terus memuji dirinya sendiri, menceritakan betapa kerasnya ia bekerja di kantor dan betapa pentingnya jabatannya saat ini, meskipun kenyataannya semua itu adalah kebohongan belaka. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan lain masuk dan meletakkan pesanan Mila. Hanya segelas air putih hangat dan satu piring kecil berisi salad sayuran segar dengan saus terpisah. Mila mengucapkan terima kasih dengan sopan kepada pelayan tersebut. Ia mengambil garpunya dan mulai memakan saladnya dengan tenang, tanpa terganggu oleh obrolan riuh dan suara kunyahan dari 3 orang di sekitarnya. Selain hidangan utama mereka masing-masing, Aldo juga sempat memesan satu porsi besar hidangan pembuka berupa aneka makanan laut goreng dan roti panggang yang diletakkan tepat di tengah meja bundar tersebut. Hidangan pembuka itu ditujukan untuk dimakan bersama-sama. Ibu Rosa dan Tika sudah mengambil beberapa potong udang goreng dan roti panggang dari piring tengah itu ke piring mereka sendiri. Mila yang sudah menghabiskan setengah dari porsi saladnya, merasa ingin mencoba sedikit hidangan pembuka yang ada di tengah meja. Ia meletakkan garpunya sejenak, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil satu potong kecil roti panggang yang masih tersisa banyak di atas piring saji. Namun, sebelum jari-jari Mila berhasil menyentuh pinggiran piring saji tersebut, sebuah kejadian tidak terduga terjadi. Ibu Rosa tiba-tiba menggebrak meja dengan tangannya. Suara gebrakan itu cukup keras hingga membuat piring dan gelas di atas meja sedikit berdenting. Ibu Rosa menatap Mila dengan mata melotot penuh amarah. Raut wajahnya berubah menjadi sangat sinis dan merendahkan. "Jangan ambil banyak makan, kau tak ikut bayar acara ini," sindir Ibu Rosa dengan nada suara yang sangat tajam dan kasar. Kata-katanya bergema di dalam ruangan VIP tersebut. Ibu Rosa menarik piring saji berisi hidangan pembuka itu lebih dekat ke arahnya, menjauhkannya dari jangkauan tangan Mila. Mila terdiam. Tangannya yang masih mengambang di udara perlahan ia tarik kembali dan letakkan di atas pangkuannya. Ia menatap wajah ibu mertuanya dengan tenang, berusaha mencerna tingkat kesombongan wanita tua di hadapannya itu. Namun, hinaan itu tidak berhenti sampai di sana. Tika yang sedang mengunyah daging lobsternya ikut menimpali ucapan ibunya dengan tawa yang sangat meremehkan. Tika menunjuk ke arah Mila dengan garpu yang masih digenggamnya. "Kalau kau mau tunggu ada sisa," bentak adik iparnya itu dengan suara lantang dan penuh ejekan. "Kamu itu di sini cuma menumpang makan. Seharusnya kamu bersyukur kakakku masih mau mengajakmu ke tempat mewah seperti ini. Jangan bertingkah rakus seolah-olah kamu yang mengeluarkan uang untuk membayar semua makanan ini. Orang miskin seperti kamu cukup makan sayuran mentah itu saja. Jangan berani-berani menyentuh makanan mahal kami." Suasana di meja makan itu mendadak menjadi sangat tegang. Sindiran dan bentakan dari Ibu Rosa serta Tika benar-benar diucapkan tanpa perasaan. Mereka secara terang-terangan memperlakukan Mila seperti pengemis yang sedang meminta belas kasihan, bukan sebagai anggota keluarga atau istri dari Aldo. Mila menoleh ke arah Aldo, suaminya. Mila berharap setidaknya kali ini Aldo akan membuka mulut untuk menegur ibu dan adiknya. Mila berharap Aldo ingat bahwa ia adalah suaminya yang seharusnya melindunginya dari hinaan. Namun, harapan itu sia-sia. Aldo hanya melirik sekilas ke arah Mila, lalu kembali sibuk memotong daging steaknya. Aldo sama sekali tidak peduli. Ia bahkan mengangguk pelan, seakan membenarkan ucapan ibu dan adiknya. "Sudahlah, Mila. Dengarkan saja kata ibu dan Tika. Kamu makan saja saladmu itu sampai habis. Makanan di tengah ini harganya mahal. Biar kami saja yang menghabiskannya. Kamu kan tidak biasa makan makanan laut premium, nanti perutmu malah sakit." Ucap Aldo dengan nada datar dan dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Mendengar respons Aldo, hati Mila benar-benar menjadi mantap. Segala keraguan yang mungkin masih tersisa di sudut pikirannya kini telah hilang sepenuhnya.
Kesabarannya selama ini dalam menghadapi keluarga suaminya ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa selain penghinaan yang semakin menjadi-jadi. Mila sadar bahwa Aldo, Ibu Rosa, dan Tika tidak akan pernah berubah. Mereka adalah manusia-manusia serakah yang dibutakan oleh harta dan gengsi. Mila menatap satu persatu wajah orang-orang di meja itu. Ibu Rosa yang sedang makan dengan rakus, Tika yang kembali sibuk dengan ponselnya, dan Aldo yang tidak mempedulikannya. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa uang yang digunakan untuk membayar semua kemewahan malam ini berasal dari kantong Mila. Tidak ada dari mereka yang tahu bahwa perusahaan tempat Aldo bekerja adalah perusahaan yang dibangun dan dimiliki oleh Mila. Mila mengambil serbet putih dari atas meja, lalu mengelap ujung bibirnya dengan sangat perlahan dan elegan. Ia merapikan letak piring saladnya yang sudah kosong, lalu mengambil gelas air putih hangatnya. Mila meminum sisa air di dalam gelas itu dengan tenang. Pikirannya kini sudah sangat jernih. Keputusannya sudah bulat. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak oleh keluarga parasit ini. Sudah saatnya sandiwara ini diakhiri dengan cara yang paling telak. Malam ini juga, di hotel ini, Mila akan memberikan pelajaran yang akan membuat mereka mengingatnya seumur hidup. Keheningan sesaat yang terjadi di meja makan VIP itu perlahan digantikan oleh suara dentingan sendok dan garpu yang beradu dengan piring keramik mahal. Mila masih duduk di posisinya, mematung dengan punggung tegak lurus. Tangannya sudah kembali bersedekap di atas pangkuan. Ia memandangi 3 orang di hadapannya dengan tatapan yang sangat datar. Seolah-olah ia sedang melihat sebuah pertunjukan komedi murahan yang gagal membuatnya tertawa. Di depannya, Ibu Rosa kembali menyendok sup sirip ikan hiu ke dalam mulutnya dengan rakus. Wanita parubaya itu sama sekali tidak menunjukkan raut wajah bersalah setelah membentak dan mempermalukan menantunya sendiri di tempat umum. Sebaliknya, Ibu Rosa justru terlihat sangat puas. Ia merasa berhasil menunjukkan kekuasaannya sebagai ibu mertua dan menempatkan Mila pada kasta terendah di keluarga tersebut. Bagi Ibu Rosa, Mila tidak lebih dari seorang wanita miskin yang beruntung bisa dinikahi oleh putranya yang hebat. Tika juga melanjutkan aktivitasnya dengan santai. Ia merobek daging lobster bakarnya, mencelupkannya ke dalam saus mentega, lalu mengunyahnya sambil sesekali melirik layar ponsel untuk memastikan jumlah suka dan komentar di unggahan media sosialnya terus bertambah. Tika merasa malam ini adalah malam kejayaannya. Ia bisa memamerkan gaya hidup mewah yang selalu ia impikan, dan pada saat yang sama, ia bisa merendahkan kakak iparnya yang selalu ia benci karena dianggap tidak sepadan dengan keluarganya. Sementara itu, Aldo masih sibuk dengan piring steak wagyu di hadapannya. Laki-laki yang berstatus sebagai suami Mila itu benar-benar menutup mata dan telinganya. Ia memilih untuk fokus pada potongan daging yang lembut dan berair di piringnya, daripada harus membela harga diri istrinya yang baru saja diinjak-injak oleh keluarganya sendiri. Aldo merasa bahwa menegur ibunya hanya akan merusak suasana hatinya malam ini. Lagi pula, dalam pikiran sempit Aldo, ucapan ibunya memang ada benarnya. Milalah yang menumpang hidup padanya. Jadi sudah sepantasnya Mila diam dan menerima semua perlakuan keluarganya. Mila menatap wajah Aldo lekat-lekat. Ia mencari sedikit saja tanda penyesalan atau rasa iba di mata suaminya itu. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Hati Mila yang selama ini ia coba pertahankan untuk tetap bersabar, perlahan-lahan mulai mendingin dan membeku. Keputusannya untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai pengusaha sukses dan pemilik perusahaan properti besar terbukti merupakan langkah yang sangat tepat. Ia sengaja memberikan Aldo kebebasan untuk mengelola keuangan rumah tangga mereka, agar ia bisa melihat seberapa jauh laki-laki itu bisa dipercaya. Namun, kenyataan yang ia dapatkan justru jauh lebih buruk dari dugaannya. Aldo bukan hanya tidak bisa dipercaya mengelola uang, tetapi ia juga berani mencuri dan menggelapkan dana operasional perusahaan istrinya sendiri secara diam-diam. Dan parahnya lagi, uang hasil curian itu digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah keluarganya yang sangat sombong dan tidak tahu diri. Mila menarik napas panjang, lalu menghembuskannya secara perlahan. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan membuang air matanya untuk orang-orang parasit yang ada di hadapannya ini. Ia juga tidak akan marah-marah atau membalas bentakan Ibu Rosa, karena hal itu hanya akan menurunkan levelnya menjadi sama dengan mereka. Mila adalah seorang wanita terpelajar,
Seorang pemimpin perusahaan besar yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan strategi yang matang dan tindakan yang nyata, bukan dengan adu mulut yang tidak berguna. Dengan gerakan yang sangat tenang dan elegan, Mila mengambil serbet kain berwarna putih yang ada di pangkuannya. Ia melipat serbet itu dengan rapi, lalu menggunakannya untuk menekan perlahan kedua sudut bibirnya. Setelah itu, ia meletakkan serbet tersebut di atas meja, tepat di sebelah piring saladnya yang sudah kosong. Mila kemudian menatap lurus ke arah Ibu Rosa. Ia memberikan anggukan kepala yang lambat dan pelan. Anggukan itu bukanlah tanda persetujuan atau tanda bahwa ia mengalah. Anggukan itu adalah sebuah isyarat diam yang menandakan bahwa batas kesabarannya sudah resmi berakhir detik itu juga. Baik, Ibu. Saya mengerti. Saya tidak akan mengambil makanan di tengah meja itu lagi. Ucap Mila dengan nada suara yang sangat datar dan dingin, tanpa ada sedikit pun getaran emosi di dalamnya. Mendengar jawaban Mila, Ibu Rosa tersenyum sinis dan mendengus bangga. Baguslah kalau kamu akhirnya sadar diri. Memang sudah seharusnya kamu tahu posisimu di mana. Duduk diam saja di situ sampai kami semua selesai makan. Jangan membuat masalah dan jangan bertingkah aneh-aneh yang bisa merusak selera makan kami. Tika menyela dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Ibu benar. Kalau kamu bosan menunggu kami makan, lebih baik kamu bantu pelayan di dapur sana mencuci piring. Siapa tahu kamu bisa dapat makanan sisa yang masih layak untuk dibawa pulang. Tika tertawa terbahak-bahak mendengar leluconnya sendiri, sementara Aldo hanya tersenyum tipis tanpa berniat menghentikan adiknya. Mila tidak mempedulikan tawa ejekan Tika. Ia menggeser kursinya ke belakang dengan perlahan, lalu berdiri dari tempat duduknya. Ia mengambil tas tangan kecilnya yang tergeletak di kursi kosong di sebelahnya, lalu menyandangkan tas itu ke bahunya dengan santai. Gerakannya begitu teratur, tidak menunjukkan tanda-tanda orang yang sedang lari karena merasa malu atau tertekan. Mau kemana kamu? Tanya Aldo dengan dahi berkerut, menatap Mila yang sudah berdiri tegak. Saya mau pergi ke toilet sebentar. Jawab Mila singkat. Matanya menatap tajam ke mata Aldo. Sebuah tatapan terakhir yang ia berikan sebagai seorang istri yang patuh. Mulai malam ini, ia tidak akan lagi menatap laki-laki itu dengan cara yang sama. Ibu Rosa mengibaskan tangannya dengan gaya mengusir. Pergi saja sana. Cuci mukamu pakai air dingin supaya kamu sadar bahwa kamu sedang berada di Hotel Bintang 5, bukan di warung pinggir jalan. Dan ingat, jangan lama-lama. Jangan sampai kami harus menunggumu ketika kami mau pulang nanti. Dan jangan coba-coba mencuri sabun cuci tangan di toilet ya, dasar kampungan. Tambah Tika dengan suara yang disengaja agar terdengar tajam. Mila tidak menjawab lagi. Ia membalikkan badannya dan melangkah pergi meninggalkan meja makan VIP tersebut. Langkah kakinya terdengar teratur menyusuri lantai berkarpet tebal di dalam restoran itu. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam setiap langkahnya. Saat ia mendorong pintu ganda ruang VIP dan melangkah keluar menuju lorong utama restoran, Mila merasa beban berat yang selama ini mengikat dadanya tiba-tiba terangkat. Udara di luar ruangan VIP terasa jauh lebih segar baginya. Ia berjalan melewati beberapa pelayan yang menundukkan kepala dengan hormat saat berpapasan dengannya. Mila tersenyum tipis. Mereka tidak tahu siapa dirinya, tetapi sebentar lagi, seluruh staf di hotel ini akan tahu siapa pemilik sebenarnya dari tempat mewah ini. Mila merogoh ke dalam tasnya, mengeluarkan ponsel pintarnya, lalu berjalan menjauh dari area toilet. Arah langkahnya kini tertuju lurus ke bagian depan restoran, menuju meja resepsionis tempat segala pemesanan dan pembayaran diproses. Waktunya untuk memulai perhitungan yang sebenarnya telah tiba. Langkah kaki Mila terdengar pelan namun sangat mantap saat ia menyusuri lorong berkarpet tebal yang menghubungkan area ruang VIP dengan bagian depan restoran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Hinaan yang baru saja dilontarkan oleh ibu mertuanya dan adik iparnya, serta sikap diam suaminya yang tidak peduli, telah menghapus seluruh sisa rasa sabar yang mungkin masih ia miliki. Pintu ganda ruang VIP telah tertutup rapat di belakangnya, mengurung 3 orang serakah itu dalam kebahagiaan dan kesombongan palsu mereka. Mila tiba di meja resepsionis yang merangkap sebagai kasir utama restoran eksklusif tersebut. Di balik meja polam hitam yang panjang itu,
Berdiri seorang staf perempuan muda berseragam rapi yang sedang sibuk mengecek daftar reservasi tamu melalui komputer. Melihat kedatangan Mila yang berjalan sendirian dari arah ruang VIP, staf perempuan itu segera menghentikan pekerjaannya, berdiri tegak, dan tersenyum sangat ramah menyambut tamunya. "Selamat malam, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Apakah ada pesanan tambahan untuk meja Anda yang perlu saya catat?" Sapa staf tersebut dengan sopan. Mila menggeleng pelan. "Selamat malam. Saya tidak ingin memesan makanan atau minuman apa-apa. Saya ingin bertemu dengan manajer restoran yang sedang bertugas dan memegang kendali penuh malam ini. Ada urusan administrasi yang sangat penting yang harus saya selesaikan sekarang juga bersama penanggung jawab tempat ini." Melihat ekspresi wajah Mila yang sangat serius, tenang, dan berwibawa, staf perempuan itu tidak berani banyak bertanya. Ia segera menekan tombol interkom di mejanya dan memanggil atasannya dari ruang kantor di belakang. Tidak sampai 2 menit menunggu, seorang pria parubaya mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi keluar dari ruangan di belakang kasir dan langsung menghampiri meja tempat Mila berdiri. "Selamat malam, Ibu. Saya manajer restoran ini. Nama saya adalah Dharma. Apakah ada keluhan mengenai pelayanan atau hidangan kami malam ini yang membuat Ibu merasa kurang nyaman?" Tanya pria itu sambil sedikit menundukkan kepalanya tanda hormat. "Saya sama sekali tidak punya keluhan soal rasa makanan atau pelayanan staf Anda di sini," jawab Mila dengan suara yang datar, tegas, dan sangat jelas. "Saya datang ke meja ini untuk mengurus masalah pembayaran. Nama saya Mila. Siang tadi, sekitar pukul 2 siang, saya melakukan transfer uang sebesar 17 juta rupiah secara langsung ke rekening resmi restoran ini. Uang itu digunakan untuk melunasi tagihan awal reservasi meja VIP nomor 4 atas nama pemesan Aldo. Tolong Anda periksa data pembayarannya di sistem Anda sekarang juga." Manajer bernama Dharma itu segera mengambil alih komputer dari stafnya dan memeriksa layar di depannya. Jari-jarinya mengetik dengan cepat mencari data reservasi yang disebutkan oleh Mila. Setelah beberapa detik menatap layar, ia mengangguk membenarkan pernyataan Mila. "Benar sekali, Ibu Mila. Data di sistem kami menunjukkan ada pembayaran lunas sebesar 17 juta rupiah melalui transfer bank atas nama Anda untuk mengamankan meja VIP nomor 4. Bapak Aldo dan tamu lainnya saat ini memang sedang berada di ruangan tersebut. Apakah ada yang salah dengan proses pembayarannya?" Tanya Dharma memastikan. "Saya ingin membatalkan pembayaran tersebut detik ini juga," kata Mila tanpa basa-basi sedikit pun. Dharma tampak terkejut. Matanya sedikit melebar dan ia menatap Mila dengan raut wajah bingung. "Mohon maaf, Ibu. Maksudnya membatalkan pembayaran bagaimana?" Bapak Aldo dan tamu lainnya saat ini sedang menikmati hidangan di dalam ruangan. Pesanan makanan dan minuman mereka sangat banyak dan berharga mahal. "Kami tentu saja tidak bisa membatalkan pesanan makanan yang sudah dimasak dan disajikan ke meja. Saya tidak menyuruh Anda membatalkan pesanan makanannya atau menarik piring mereka," jelas Mila dengan nada suara yang semakin tegas. "Saya menyuruh Anda membatalkan pembayaran yang berasal dari uang saya. Kembalikan uang 17 juta itu ke rekening pribadi saya sekarang juga secara utuh tanpa potongan. Setelah uang itu dikembalikan, biarkan status meja VIP nomor 4 menjadi belum dibayar sama sekali di sistem Anda. Buka tagihan baru untuk semua makanan dan minuman yang mereka pesan malam ini, lalu berikan tagihan penuh tersebut langsung kepada pria yang memesan meja itu, yaitu Aldo, saat mereka selesai makan nanti." Dharma terlihat semakin ragu menghadapi permintaan yang tidak biasa ini. Ia mengusap dagunya perlahan. "Ibu Mila, prosedur pengembalian dana atau pembatalan pembayaran secara sepihak seperti ini sangat sulit dilakukan. Apalagi hidangan sudah disajikan dan sedang dinikmati. Uang yang sudah masuk ke rekening perusahaan biasanya tidak bisa ditarik kembali secara mendadak tanpa persetujuan langsung dari pihak yang memesan meja, yaitu Bapak Aldo." Mendengar penolakan halus itu, Mila tidak panik. Ia membuka tas tangannya yang elegan. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya dan kartu identitasnya, lalu meletakkannya di atas meja kasir agar Dharma bisa melihatnya dengan jelas. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya dan menunjukkan bukti transfer resmi yang mencantumkan namanya sebagai pengirim dana tunggal. "Anda bisa melihat sendiri di bukti transfer elektronik ini beserta kartu identitas saya.
Uang 17 juta itu murni berasal dari rekening bank pribadi saya, bukan dari rekening Aldo. Sebagai pemilik sah dari dana tersebut, saya memiliki hak penuh secara hukum untuk menariknya kembali kapan saja, terutama karena saya sama sekali tidak ikut menikmati fasilitas dan makanan yang disajikan di ruangan itu malam ini. Aldo tidak punya hak apapun atas uang saya, dan dia tidak perlu memberikan persetujuan apapun. Urai Mila dengan runtut. Mila kemudian mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap langsung ke mata manajer restoran tersebut. Ia memutuskan untuk menggunakan sedikit kekuasaan aslinya secara tersirat agar urusannya cepat selesai tanpa perdebatan panjang. Jika Anda merasa ragu atau takut menyalahi aturan keuangan restoran, Anda bisa menghubungi kantor manajemen pusat Hotel Bintang 5 ini sekarang juga. Sebutkan nama saya, Mila, dari perusahaan properti induk yang menaungi seluruh operasional bangunan hotel ini. Tanyakan langsung kepada jajaran direksi Anda apakah permintaan saya ini melanggar prosedur atau tidak. Tapi saya sangat yakin, Anda tidak ingin membuang waktu kita berdua malam ini untuk hal yang sebenarnya sangat sederhana ini. Mendengar kalimat terakhir Mila yang sangat tenang namun penuh ancaman otoritas, wajah Dharma langsung berubah pucat. Ia memang sering mendengar desas-desus di kalangan petinggi manajemen hotel bahwa ada seorang wanita dari jajaran direktur utama perusahaan properti induk yang sering memantau operasional cabang secara langsung tanpa memberitahukan identitas aslinya kepada staf bawah. Meskipun Dharma belum pernah melihat wajah pimpinan tertinggi itu secara langsung, ketegasan, wibawa, dan cara bicara yang terpancar dari diri Mila saat ini sudah cukup membuatnya yakin bahwa wanita yang berdiri tegak di depannya ini bukanlah tamu biasa yang bisa ia bantah. Baik, Ibu Mila. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keraguan saya tadi, ucap Dharma dengan suara yang sedikit bergetar karena gugup. Ia segera memfokuskan pandangannya kembali ke layar komputer dan memproses permintaan Mila dengan gerakan tangan yang sangat cepat. Saya akan segera melakukan prosedur pembatalan pembayaran ini di sistem keuangan kami dan mengembalikan dana sebesar 17 juta rupiah ke rekening asal Ibu detik ini juga. Mohon tunggu beberapa saat. Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit, mesin pencetak struk kecil di sebelah meja kasir itu mengeluarkan selembar kertas bukti pembatalan transaksi. Dharma merobek kertas itu dan menyerahkannya kepada Mila dengan kedua tangannya sambil menundukkan kepala. Proses pengembalian dana sudah berhasil dilakukan sepenuhnya. Ibu, dana tersebut akan segera masuk kembali ke rekening pribadi Ibu dalam waktu maksimal 2 menit. Untuk meja VIP nomor 4. Sistem kami sudah mengubah statusnya menjadi tagihan terbuka penuh. Seluruh biaya makan malam dan pajak akan ditagihkan 100% kepada Bapak Aldo. Lapor Dharma dengan sangat patuh. Mila memeriksa layar ponselnya kembali dan melihat pemberitahuan dari bank bahwa uangnya sudah masuk dengan angka yang utuh. Ia mengambil struk pembatalan itu, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam tas. Ia merasa sangat puas karena rencana awalnya berjalan dengan sangat lancar tanpa hambatan berarti. Kerja yang sangat bagus. Puji Mila singkat. Saya punya satu instruksi terakhir untuk Anda malam ini. Saat Anda atau pelayan Anda memberikan buku tagihan itu nanti kepada Aldo di mejanya, jangan pernah sekalipun menyebutkan nama saya di depannya. Jika dia bertanya dengan marah mengapa tagihannya berstatus belum dibayar, Anda cukup katakan bahwa pembayaran awal telah dibatalkan secara resmi oleh pihak pengirim dana, dan kini seluruh tagihan menjadi tanggung jawab penuh pemesan meja. Anda paham dengan instruksi saya? Saya sangat paham, Ibu Mila. Kami akan melakukan instruksi tersebut dengan tepat. Jawab Dharma menyanggupi permintaan tersebut. Mila mengangguk sekali lagi. Tanpa menoleh ke belakang ke arah lorong restoran, ia membalikkan badan dan berjalan meninggalkan meja kasir. Ia berjalan melintasi area lobi hotel yang luas, terang, dan mewah. Langkahnya terasa sangat ringan. Namun, hukuman untuk suaminya belum selesai sampai di sini. Sambil terus berjalan dengan tenang menuju pintu utama hotel, Mila kembali mengutak-atik layar ponsel pintarnya. Ia membuka aplikasi perbankan khusus untuk rekening operasional perusahaannya. Rekening inilah yang selama ini aksesnya sengaja ia berikan kepada Aldo untuk memancing tabiat aslinya, dan rekening ini pulalah yang sering disalahgunakan oleh pria itu untuk mencuri uang. Dengan gerakan jari yang sangat cepat, Mila masuk ke pengaturan keamanan. Ia mengubah semua kata sandi akses akun,
memblokir secara permanen seluruh kartu debit dan kartu kredit yang selama ini terhubung dan dipegang oleh Aldo, serta membekukan semua aktivitas transaksi keluar dari rekening tersebut. Mulai detik ini, Aldo tidak akan bisa menarik atau memindahkan uang sepeser pun, baik dari rekening perusahaan maupun dari dompet digital yang terhubung. Selesai. Gumam Mila pelan pada dirinya sendiri. Mila berjalan melewati area parkir valet di depan lobi tanpa mempedulikan deretan mobil sewaan mewah yang terparkir di sana. Ia mengabaikan panggilan petugas valet dan terus melangkah menuju area parkir VIP khusus yang terletak di sudut bangunan hotel yang lebih sepi. Di sana, seorang sopir pribadi berpakaian serba hitam yang rapi sudah berdiri menunggu di samping sebuah mobil sedan hitam mengkilap keluaran Eropa yang harganya mencapai miliaran rupiah. Di dalam mobil sedan mewah yang melaju mulus membelah jalanan kota malam itu, Mila duduk bersandar dengan sangat rileks. Suhu pendingin udara di dalam mobil terasa pas, mengusir rasa panas dan pengap yang sempat menghampirinya saat berada di dekat keluarga suaminya tadi. Sopir pribadinya yang bernama Anton mengemudikan kendaraan dengan tenang, menjaga laju mobil agar tetap stabil dan nyaman bagi majikannya. Tidak ada suara musik yang diputar di dalam mobil tersebut. Hanya ada keheningan yang membuat Mila bisa berpikir dengan sangat jernih mengenai langkah hukum yang akan ia ambil selanjutnya. Mila membuka tas tangannya kembali. Kali ini ia tidak mengeluarkan ponsel biasa yang sering ia gunakan sehari-hari di depan Aldo. Ia mengeluarkan sebuah ponsel pintar lain berwarna hitam pekat. Ponsel khusus yang hanya ia gunakan untuk urusan pekerjaan tingkat atas dan komunikasi dengan orang-orang kepercayaannya di perusahaan. Mobil itu adalah kendaraan asli Mila yang selama ini ia sembunyikan. Sopir itu membukakan pintu belakang dengan sigap untuk majikannya. Mila masuk ke dalam mobilnya yang sangat nyaman dan sejuk, lalu menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang empuk. Ia memerintahkan sopirnya untuk melaju pulang ke rumah orang tuanya malam ini, meninggalkan Aldo, Ibu Rosa, dan Tika untuk bersiap menghadapi akhir dari kesombongan mereka sendiri di meja makan tersebut. Mila menekan beberapa nomor yang sudah tersimpan di daftar kontak prioritas, lalu menempelkan ponsel itu ke telinganya. Ia menunggu nada sambung beralih menjadi suara seseorang di ujung sana. "Selamat malam, Ibu Mila. Ada instruksi darurat yang harus saya kerjakan malam ini." Sapa suara seorang pria dengan nada hormat dari seberang telepon. Pria itu adalah Surya, pengacara pribadi sekaligus kepala departemen hukum di perusahaan properti milik Mila. "Selamat malam, Pak Surya." "Ya, saya punya tugas penting untuk Anda malam ini juga. Rencana kita sudah mencapai puncaknya," jawab Mila dengan suara tenang namun penuh ketegasan. "Saya baru saja keluar dari restoran di hotel cabang pusat kota kita. Saya sudah membatalkan pembayaran meja VIP nomor 4 yang digunakan oleh Aldo dan keluarganya. Saat ini mereka masih asyik makan di sana dan tagihan biaya makan senilai 17 juta rupiah itu akan jatuh sepenuhnya kepada Aldo." Surya di ujung telepon merespons dengan cepat sambil mencatat instruksi tersebut. "Baik, Ibu. Lalu bagaimana dengan akses keuangannya? Apakah semua sudah diputus sesuai rencana awal kita?" "Saya sudah memblokir semua akses Aldo ke rekening operasional perusahaan yang selama ini ia gunakan. Kartu debit dan kartu kreditnya sudah mati total detik ini juga," jelas Mila. "Sekarang, saya minta Anda segera menyiapkan dokumen gugatan cerai saya secara resmi. Selain itu, bawa semua bukti mutasi rekening, laporan audit internal bulan lalu, dan bukti fisik penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Aldo selama 2 tahun terakhir ini. Bawa seluruh dokumen tersebut dan segera meluncur ke kantor polisi terdekat dari hotel itu malam ini juga. Kita buat laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang perusahaan sekarang." Instruksi diterima dengan jelas. "Ibu, bukti-buktinya sudah saya susun rapi di dalam map sejak minggu lalu sesuai perintah Anda sebelumnya. Data menunjukkan Aldo telah memanipulasi laporan pembelian material untuk menutupi jejak pencurian uangnya. Saya akan segera berangkat ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi. Dan setelah itu saya akan langsung menuju ke hotel bersama petugas untuk menemui pihak keamanan di sana. Aldo tidak akan bisa mengelak lagi dari bukti otentik ini," kata Surya dengan sangat yakin. "Bagus sekali. Pastikan dia ditahan malam ini juga. Jangan beri celah sedikit pun bagi dia untuk menghubungi pihak luar atau melarikan diri.
Ucap Mila memberikan arahan terakhirnya sebelum akhirnya menutup panggilan telepon tersebut dan meletakkan ponselnya di kursi sebelah. Mila kembali menatap keluar jendela mobil. Lampu-lampu jalanan kota berkelebat melewatinya dengan cepat. Ia mengingat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Aldo. Dulu, ia benar-benar tulus ingin membangun rumah tangga yang sederhana dan bahagia. Ia sengaja menutupi identitas aslinya sebagai direktur utama perusahaan properti karena ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta kekayaannya. Namun, ujian kemiskinan palsu yang ia berikan ternyata berhasil membuka karakter asli Aldo, Ibu Rosa, dan Tika yang sangat materialistis, sombong, kasar, dan tidak tahu berterima kasih. Kini, ia tidak memiliki rasa penyesalan sama sekali di hatinya untuk mengakhiri pernikahan yang dipenuhi dengan kebohongan ini. Sekitar 30 menit perjalanan kemudian, mobil yang ditumpangi Mila berbelok masuk ke sebuah kawasan perumahan elit yang dijaga sangat ketat oleh berlapis-lapis petugas keamanan. Mobil itu terus melaju melewati jalan utama perumahan hingga berhenti tepat di depan sebuah gerbang besi tinggi yang menjulang kokoh. Gerbang itu terbuka secara otomatis setelah sensor membaca plat nomor mobil Mila, memperlihatkan sebuah rumah mewah bergaya modern dengan bangunan 2 lantai, halaman yang sangat luas, dan lampu taman yang terang benderang. Inilah rumah asli orang tua Mila, tempat di mana ia dibesarkan dengan kasih sayang dan pendidikan yang sangat baik, jauh dari kesan kampungan yang selalu dituduhkan oleh ibu mertuanya setiap hari. Mila turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam rumah melalui pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir. Di ruang keluarga yang luas dan tertata rapi, ibunya sedang duduk di sofa sambil membaca laporan bisnis dari komputer tablet. Melihat anak perempuannya pulang jauh lebih awal dari jadwal makan malam yang direncanakan, ibunya langsung meletakkan perangkat elektronik itu dan berdiri untuk menyambut kedatangan Mila. "Mila, kamu sudah pulang? Ibu kira kamu akan langsung kembali dan menginap di rumah kontrakan kecilmu dengan Aldo setelah selesai acara makan malam ulang tahun Tika itu," kata Ibu Mila dengan nada sedikit terkejut sambil memeluk anak tunggalnya tersebut dengan hangat. "Semuanya sudah selesai secara menyeluruh, Ibu," kata Mila membalas pelukan ibunya sambil tersenyum sangat lega. "Aku sudah tidak akan pernah kembali ke rumah kontrakan itu lagi. Sandiwaranya sudah berakhir total malam ini. Ibu Rosa dan Tika secara terang-terangan mengusirku dari meja makan di depan pelayan, karena mereka pikir aku tidak ikut membayar makanan mewah mereka. Jadi, aku batalkan saja pembayaran 17 juta yang sudah aku transfer sore tadi ke pihak restoran. Sekarang mereka bertiga terjebak di sana tanpa sepeser uang pun di tangan mereka." Mendengar cerita anaknya, Ibu Mila hanya bisa menggelengkan kepala perlahan. "Syukurlah kalau kamu akhirnya mengambil sikap tegas. Nak, sejak awal pertemuan kita, ibu dan bapakmu ini tidak pernah suka dengan cara keluarga itu memperlakukanmu. Mereka pikir karena mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya, mereka bisa menginjak-injak harga dirimu sesuka hati di depan umum. Malam ini mereka akan belajar secara langsung bahwa kesombongan selalu membawa akibat yang sangat fatal." Bapak Mila, yang baru saja keluar dari ruang kerjanya di lantai bawah, ikut bergabung di ruang keluarga setelah mendengar suara percakapan mereka. Ia berjalan menghampiri putrinya dan menepuk bahu Mila dengan raut wajah bangga. "Keputusan yang sangat tepat. Bapak sudah berkoordinasi dan menyiapkan tim hukum terbaik dari perusahaan kita untuk memastikan Aldo mempertanggungjawabkan perbuatannya mencuri uang operasional perusahaanmu. Kamu sekarang pergilah ke kamarmu di lantai atas, mandi dengan air hangat, dan istirahatlah yang tenang. Biarkan pengacara kita yang mengurus sisa masalah di hotel itu malam ini." Mila mengangguk setuju mendengar perintah ayahnya. Ia berjalan menaiki tangga marmer menuju kamarnya yang luas dan nyaman di lantai 2. Kamar itu selalu dibersihkan dengan teliti setiap hari oleh asisten rumah tangga meskipun Mila jarang tidur di sana sejak ia menikah dengan Aldo. Ia masuk ke dalam kamar mandi dalam, menyalakan pancuran air hangat, dan membersihkan dirinya dari segala penat serta ketegangan yang menumpuk di tubuhnya selama beberapa jam terakhir. Setelah selesai mandi dan berganti pakaian menggunakan baju tidur yang sangat nyaman, Mila duduk bersandar di sofa tunggal yang ada di sudut kamarnya. Ia kembali mengambil komputer tablet miliknya dari dalam tas dan memeriksa sekali lagi sistem perbankan utama perusahaannya. Semuanya sudah terkunci sangat rapat dan aman.
Tidak ada satupun transaksi digital atau penarikan tunai yang bisa dilakukan oleh Aldo menggunakan akses lamanya. Mila tersenyum membayangkan urutan kejadian yang sedang terjadi di meja nomor 4 di restoran eksklusif tersebut saat ini. Aldo mungkin sedang mengunyah gigitan terakhir dari daging steak mahalnya, menyombongkan diri di depan ibu dan adiknya, sama sekali tanpa menyadari bahwa itu adalah makanan mewah terakhir yang bisa ia nikmati dengan bebas sebelum ia harus berurusan dengan polisi. Keluarga pihak suami itu selalu dengan angkuh memandang rendah orang lain, dan dalam hitungan menit ke depan, mereka akan dipaksa berada di posisi yang jauh lebih rendah dari apa yang pernah mereka bayangkan seumur hidup mereka. Malam ini adalah awal dari kejatuhan total mereka. Di dalam ruang VIP restoran yang mewah tersebut, suasana masih dipenuhi dengan gelak tawa dan obrolan bernada tinggi yang bersahut-sahutan. Di atas meja bundar itu, piring-piring besar yang sebelumnya berisi hidangan mahal kini sudah tampak bersih tak bersisa. Ibu Rosa bersendawa pelan sambil menepuk-nepuk perutnya yang sudah sangat kenyang. Ia mengambil tusuk gigi dari wadah kecil di tengah meja dan membersihkan sela-sela giginya dengan gaya yang sama sekali tidak elegan. Sangat kontras dengan suasana restoran bintang 5 di sekelilingnya. Luar biasa sekali makanan di sini. Dagingnya sangat lembut. Kuahnya juga sangat gurih dan bumbunya terasa pas di lidah. Ibu rasa besok-besok kita harus lebih sering makan di sini. Aldo, jangan makan di restoran biasa lagi kalau ada perayaan. Rasanya sungguh jauh berbeda dengan makanan murah. Ucap Ibu Rosa sambil menatap sisa-sisa cangkang udang dan tulang lobster di piring Tika dengan tatapan puas. Tika yang duduk di sebelahnya sedang sibuk mengetik sesuatu di layar ponselnya dengan kecepatan penuh. Ia sedang membalas berbagai komentar dari teman-temannya di media sosial yang merasa takjub melihat unggahan video makan malam mewahnya. Tika tertawa kecil yang dibuat-buat setiap kali ia membaca komentar yang memuji kekayaan keluarganya malam ini. Ia merasa status sosialnya naik drastis seketika. Ibu benar sekali. Teman-temanku di grup semuanya iri melihat video yang aku unggah barusan. Mereka sampai bertanya kakakku kerja di mana kok bisa mentraktir makan di tempat VIP sampai puluhan juta begini. Tentu saja aku jawab kakakku adalah petinggi perusahaan yang sangat sukses dan memegang banyak proyek penting. Mereka semua langsung diam dan tidak berani meremehkanku lagi seperti dulu. Kata Tika dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan yang berlebihan. Aldo yang duduk di seberang mereka berdua menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi empuk dengan senyum yang sangat lebar. Ia baru saja menghabiskan potongan terakhir daging sapi wagyu premiumnya. Aldo mengambil gelas tinggi berisi sisa jus buah segar, lalu meminumnya hingga tandas tak bersisa. Ia merasa seperti seorang raja yang sedang duduk di singgasananya malam ini. Aldo sangat menikmati pujian dari ibu dan adiknya tersebut. Ia merasa kebohongannya selama ini benar-benar membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Karena ia akhirnya bisa mendapatkan rasa hormat yang selalu ia dambakan dari keluarganya sendiri. Beberapa menit berlalu, Ibu Rosa mulai melirik ke arah kursi kosong di sudut meja. Ia mendengus kesal melihat tas tangan Mila sudah tidak ada di sana. Wajahnya yang tadinya tersenyum puas kini berubah menjadi masam. Kemana si Mila itu? Katanya cuma mau ke toilet sebentar. Tapi sampai kita selesai makan dan piringnya sudah bersih pun dia belum kembali juga ke sini. Dasar perempuan lamban. Jangan-jangan dia malah nyasar di dalam hotel sebesar ini karena tidak pernah masuk ke tempat mewah seumur hidupnya. Atau parahnya lagi, dia malah bikin malu kita di lobi luar sana karena tingkahnya yang kampungan. Gerutu Ibu Rosa dengan nada suara yang perlahan meninggi memecah suasana santai mereka. Aldo melirik jam tangan mahalnya, yang tentu saja dibelinya diam-diam menggunakan uang curian dari perusahaan istrinya. Ia mendecakkan lidah merasa sangat terganggu dengan absennya Mila. Biar saja, Ibu. Paling dia sedang duduk di lobi karena malu kembali ke meja ini setelah Ibu tegur dengan keras tadi. Biarkan saja dia tahu rasa dan sadar diri posisinya di mana di keluarga kita. Kita tidak usah memikirkan dia. Malah merusak suasana bahagia kita saja. Nanti kalau kita mau pulang, kita panggil saja dia di depan pintu. Jawab Aldo dengan nada sangat tidak peduli. Tika memasukkan ponselnya ke dalam tas kecilnya, lalu merapikan tatanan rambutnya di depan pantulan layar ponsel. Ayo kita bersiap pulang saja sekarang. Kak, perutku sudah sangat kenyang dan tidak muat lagi. Konten media sosialku juga sudah penuh dengan foto-foto yang bagus.
Lagi pula aku mau cepat-cepat pulang supaya besok bisa pakai gaun ini lagi untuk jalan-jalan dengan teman-temanku. Baiklah kalau begitu, kita bersiap pulang sekarang, jawab Aldo dengan sigap. Laki-laki itu merapikan kerah kemejanya agar terlihat semakin rapi. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan menjentikan jari di udara dengan gaya yang sangat arogan untuk memanggil pelayan yang berjaga di lorong luar ruangan VIP tersebut. Tidak lama setelah Aldo menjentikan jarinya, pintu ganda ruang VIP itu perlahan terbuka. Namun, bukan pelayan biasa yang datang menghampiri meja mereka, melainkan Dharma, sang manajer restoran sendiri. Dharma melangkah masuk ke dalam ruangan membawa sebuah map kulit berwarna hitam yang tertutup rapat. Ia berjalan dengan langkah yang sangat tenang dan ekspresi wajah yang dijaga tetap profesional. Manajer itu menghampiri meja nomor 4 dan berdiri tepat di sebelah kanan tempat duduk Aldo. Selamat malam, Bapak Aldo. Apakah makan malam Anda beserta keluarga malam ini berjalan dengan lancar dan kualitas hidangan kami memuaskan selera Anda? Tanya Dharma dengan nada suara yang sangat sopan dan formal. Aldo tertawa sombong, mengangguk dengan gerakan kepala yang berlebihan. Sangat memuaskan. Makanan kalian boleh juga rasanya. Pantas saja harganya selangit dan terkenal di mana-mana. Tapi tentu saja bagi orang seperti saya, harga segitu bukan masalah yang besar. Pelayanan kalian juga lumayan bagus dan cepat. Ibu Rosa menatap manajer itu dengan tatapan meremehkan dari atas sampai bawah. Tentu saja anak saya bisa bicara begitu. Uangnya sangat banyak dan tidak akan habis. Kalian seharusnya berterima kasih karena keluarga kami masih mau meluangkan waktu untuk makan di tempat kalian malam ini. Dharma hanya tersenyum tipis merespons kesombongan ibu dan anak tersebut. Sesuai dengan prosedur operasional dan instruksi ketat dari Mila sebelumnya, Dharma tidak sedikit pun menyinggung tentang kejadian di meja kasir beberapa waktu yang lalu. Ia membuka map kulit hitam yang dibawanya dengan perlahan, lalu meletakkannya di atas meja, tepat di depan wajah Aldo. Di dalam map tersebut terdapat selembar kertas truk panjang yang mencantumkan rincian seluruh pesanan makanan dan minuman mereka dengan sangat detail, beserta total harganya yang dicetak tebal di bagian paling bawah. Ini adalah total tagihan untuk meja Anda malam ini, Bapak Aldo. Silakan diperiksa kembali rincian pesanannya jika ada hidangan yang terlewat atau mungkin tidak sesuai dengan yang disajikan, kata Dharma dengan nada datar. Aldo bahkan tidak repot-repot menundukkan kepalanya untuk melirik angka di dalam map tersebut. Ia langsung tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya merasa bahwa manajer ini melakukan kesalahan yang lucu. Ia menatap Dharma dengan tatapan mengejek dan merendahkan. Kamu ini bagaimana sih sistem kerjanya? Manajer restoran macam apa kamu ini? Data pesanan tamu sendiri saja tidak tahu dan tidak diperiksa dengan benar. Saya memanggil pelayan memang untuk meminta tagihannya, tapi itu cuma untuk melihat rinciannya saja sebagai bentuk formalitas sebelum saya pulang. Saya ini sudah membayar lunas semuanya tadi siang lewat transfer bank. 17 juta rupiah sudah masuk ke rekening restoran kalian untuk mengamankan meja ini. Kamu tinggal berikan saya cap lunas di kertas itu, lalu kami akan segera pergi dari sini. Ucap Aldo dengan suara lantang. Merasa dirinya berada di atas angin dan memegang kendali penuh. Tika ikut tertawa sinis menimpali ucapan kakaknya. Iya, periksa lagi sana komputer di depan meja kalian. Jangan sampai kalian mencoba menipu keluarga kami dengan menagih pembayaran 2 kali untuk meja yang sama. Kakakku ini orang penting dan punya banyak koneksi. Kalau kalian berani macam-macam menipu kami, bisa ditutup restoran ini besok pagi. Dharma tetap berdiri tegak di posisinya. Tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, gugup, atau terintimidasi oleh ancaman murahan tersebut. Ia menatap lurus tepat ke mata Aldo, lalu berbicara dengan volume suara yang cukup keras dan artikulasi yang sangat jelas agar seluruh orang di meja itu bisa mendengarnya tanpa ada salah paham. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini, Bapak Aldo. Saya sudah memeriksa data di sistem keuangan kami dengan sangat teliti sebelum saya melangkah masuk ke ruangan ini. Memang benar bahwa pada siang tadi sempat ada dana yang masuk sebesar 17 juta rupiah untuk mengamankan meja nomor 4 ini. Jelas Dharma memulai penjelasannya dengan hati-hati. Nah, itu kamu tahu sendiri ada uang masuk. Terus kenapa kamu masih bawa tagihan ke sini dan meminta kami mengecek harganya? Potong Ibu Rosa dengan ketus.
Tidak sabar ingin segera memamerkan diri berjalan keluar lobi hotel. Namun, lanjut Dharma memotong ucapan Ibu Rosa dengan nada suara yang jauh lebih tegas dan berat. Beberapa saat yang lalu, pihak pengirim dana yang sah dari transfer tersebut telah datang langsung ke meja resepsionis kami di depan. Pihak pengirim dana tersebut secara resmi dan sah meminta pembatalan seluruh transaksi yang telah dilakukan pada sore tadi. Aldo mengerutkan dahinya, merasa ada yang sangat tidak beres dengan rentetan kalimat panjang manajer tersebut. Tunggu dulu, hentikan bicaramu. Apa maksud omonganmu ini? Pembatalan apa yang kamu bicarakan? Uang itu sudah ditransfer dan pembayarannya sudah sukses. Selesai urusannya. Dharma menggelengkan kepalanya pelan. Mengingat dana tersebut murni berasal dari rekening pribadi pihak pengirim dan bukan dari rekening atas nama Bapak Aldo, pihak kami wajib memproses permintaan pembatalan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Dana sebesar 17 juta rupiah tersebut sudah kami kembalikan sepenuhnya secara utuh ke rekening pihak pengirim. Oleh karena itu, status pembayaran untuk meja VIP nomor 4 ini di sistem kami saat ini kembali menjadi tagihan terbuka yang belum dibayar sama sekali. Keheningan yang sangat pekat dan mencekam tiba-tiba menyergap ruangan VIP tersebut. Suara tawa Aldo, Ibu Rosa, dan Tika berhenti seketika. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja membungkam mulut mereka secara paksa. Mereka bertiga mematung di kursi masing-masing, mencoba mencerna rentetan kalimat yang baru saja diucapkan oleh manajer restoran di hadapan mereka yang terdengar seperti sambaran petir di siang bolong. Aldo menelan ludah dengan sangat susah payah. Jantungnya tiba-tiba berdetak sangat kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Ia perlahan menundukkan pandangannya ke arah map kulit yang tergeletak di atas meja. Untuk pertama kalinya malam itu, matanya fokus menatap angka akhir yang tercetak tebal di bagian bawah struk putih tersebut. Angka 17 juta rupiah ditambah dengan pajak layanan tambahan tertera dengan sangat jelas menantang matanya. Bapak Aldo, panggil Dharma memecah keheningan yang menegangkan itu. Mengingat pihak pengirim dana telah membatalkan pembayarannya dan menyerahkan seluruh tanggung jawab tagihan kepada pihak yang namanya terdaftar sebagai pemesan meja, maka total biaya makan malam ini sepenuhnya menjadi kewajiban Bapak Aldo. Anda harus melunasinya detik ini juga sebelum meninggalkan restoran kami. Wajah arogan Aldo langsung berubah menjadi pucat pasi tanpa darah. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung bermunculan di dahi dan pelipisnya. Ia menatap manajer itu dengan mata terbelalak lebar. Napasnya mulai terasa sesak. Tangannya sedikit gemetar saat ia menyentuh ujung kertas struk di dalam map tersebut. Di seberang meja, Ibu Rosa dan Tika saling bertatapan dengan wajah bingung, takut, dan panik yang luar biasa. Kepanikan yang sesungguhnya baru saja dimulai, menyergap meja makan mereka tanpa ampun, menghancurkan seluruh sisa kesombongan yang sempat mereka banggakan malam ini hingga tak tersisa. Kepanikan mulai menjalar di dalam ruangan VIP tersebut. Aldo menatap angka 17 juta rupiah di dalam map kulit hitam itu dengan napas yang memburu. Tangannya yang tadinya diam kini mulai gemetar tak terkendali. Ia berusaha keras menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya yang tiba-tiba terasa sangat kering. Otaknya bekerja keras mencari jalan keluar dari situasi yang sangat memalukan ini. Ia tidak mungkin mengakui di depan ibu dan adiknya bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak itu di rekening pribadinya. Ini pasti ada kesalahan sistem di bank pengirim atau di komputer restoran kalian, kata Aldo mencoba bersikap tenang, meskipun suaranya terdengar bergetar. Tidak masalah. Saya akan membayarnya sekarang menggunakan aplikasi perbankan di ponsel saya. Uang 17 juta itu hanya jumlah kecil untuk saya. Kalian tunggu saja sebentar. Aldo dengan tergesa-gesa merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia membuka kunci layar dengan jari yang berkeringat dan langsung menekan ikon aplikasi perbankan yang selama ini ia gunakan untuk mengakses dana operasional perusahaan istrinya. Aldo sangat yakin saldo di dalam rekening tersebut masih berjumlah ratusan juta rupiah. Lebih dari cukup untuk melunasi tagihan makan malam ini. Ia memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang sudah ia hafal di luar kepala. Namun, sebuah pesan peringatan berwarna merah langsung muncul di layar ponselnya. Akses ditolak. Kata sandi salah atau akun telah diblokir demi keamanan. Aldo mengerutkan dahi. Ia menghapus kolom kata sandi dan mengetiknya ulang dengan sangat lambat dan hati-hati, memastikan tidak ada huruf atau angka yang salah ketik.
Ia menekan tombol masuk sekali lagi. Pesan peringatan yang sama kembali muncul. Kali ini disertai tulisan bahwa akun tersebut telah dibekukan sepenuhnya oleh pihak bank atas permintaan pemilik rekening utama. Wajah Aldo berubah menjadi semakin pucat. Ia mencoba beralih ke aplikasi dompet digital. Namun hasilnya sama saja. Aksesnya telah diputus secara total. Bagaimana, Bapak Aldo? Apakah proses pembayarannya mengalami kendala? Tanya Dharma, manajer restoran tersebut, dengan nada suara yang tetap datar namun menuntut. Aldo tidak menjawab pertanyaan Dharma. Ia langsung membuka dompet kulitnya dan menarik keluar sebuah kartu kredit berwarna hitam. Kartu itu juga merupakan fasilitas dari perusahaan Mila yang selama ini ia gunakan diam-diam untuk berbelanja barang mewah. Aldo menyerahkan kartu tersebut kepada Dharma dengan gerakan kasar. Pakai kartu kredit ini saja. Gesek sekarang dan cepat selesaikan urusan ini. Perintah Aldo dengan suara keras untuk menutupi kepanikannya. Dharma menerima kartu tersebut dan segera mengeluarkan mesin pembayaran nirkabel dari saku jasnya. Ia memasukkan kartu kredit Aldo ke dalam mesin, mengetikkan nominal 17 juta rupiah beserta pajaknya, dan menekan tombol proses. Mesin itu memproses transaksi selama beberapa detik sebelum akhirnya mengeluarkan bunyi peringatan panjang. Layar mesin menunjukkan tulisan transaksi ditolak karena kartu diblokir. Mohon maaf, Bapak Aldo. Kartu kredit Anda ditolak oleh sistem bank. Statusnya saat ini sedang diblokir. Apakah Anda memiliki kartu lain atau ingin membayar dengan uang tunai? Tanya Dharma sambil mengembalikan kartu tersebut ke atas meja. Kepanikan Aldo kini berubah menjadi rasa takut yang nyata. Ia membongkar seluruh isi dompetnya, mengeluarkan 2 kartu debit lain yang ia miliki, dan menyuruh Dharma mencoba semuanya. Dharma melakukan hal yang sama pada kedua kartu debit tersebut, dan hasilnya tetap sama. Semua kartu yang dipegang Aldo telah diblokir secara permanen. Tidak ada satupun transaksi yang berhasil dilakukan. Melihat kejadian tersebut, Ibu Rosa yang sedari tadi diam karena terkejut akhirnya meledak. Ia berdiri dari tempat duduknya dan menggebrak meja dengan sangat keras hingga gelas-gelas kaca berdenting beradu. Kalian ini pasti sengaja mau menipu keluarga kami kan? Bentak Ibu Rosa dengan suara melengking tinggi, menunjuk wajah Dharma. Kalian merusak mesin pembayaran itu supaya anak saya tidak bisa membayar. Lalu kalian mau memeras kami lebih banyak lagi? Tadi sore pembayarannya sudah lunas. Lalu tiba-tiba kalian bilang dibatalkan. Sekarang kalian bilang semua kartu anak saya ditolak. Ini pasti taktik kotor restoran kalian untuk menjebak tamu. Dharma tidak terpancing emosi sedikit pun menghadapi amarah Ibu Rosa. Ia melangkah mundur 1 langkah untuk menjaga jarak aman. Ibu, kami sama sekali tidak melakukan penipuan. Mesin kami berfungsi dengan sangat baik dan normal. Penolakan transaksi ini murni berasal dari pihak bank penerbit kartu milik anak ibu, bukan dari sistem kami. Jika tagihan ini tidak dilunasi, maka kami terpaksa harus mengambil tindakan lebih lanjut sesuai prosedur keamanan hotel. Tika yang tadinya sibuk memamerkan kekayaannya di media sosial kini duduk gemetar di kursinya. Ia menutupi wajahnya dengan tas, takut jika ada pengunjung restoran lain yang mendengar keributan ini dan merekam mereka. Bayangan bahwa video keluarganya yang tidak bisa membayar makanan mewah tersebar di internet membuat Tika merasa sangat malu hingga rasanya ingin menghilang. Sudah, Ibu. Kita pergi saja dari sini sekarang. Teriak Tika sambil menarik lengan baju ibunya. Tempat ini sudah tidak beres. Kak Aldo, ayo kita keluar saja dari sini. Biarkan saja mereka mengurus mesin rusak mereka sendiri. Kita tidak perlu membuang waktu meladeni pelayan-pelayan penipu ini. Ibu Rosa menyetujui ucapan anak perempuannya. Ia segera mengambil tasnya dari atas kursi dan berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuju pintu keluar ruang VIP. Ayo cepat pergi dari sini, Aldo. Kita lapor polisi saja besok pagi bahwa restoran ini mencoba memeras kita. Jangan bayar sepeser pun kepada mereka. Aldo yang sudah kehabisan akal dan merasa sangat terpojok akhirnya memilih jalan yang salah. Ia mengikuti langkah ibu dan adiknya, berniat melarikan diri dari tanggung jawab tagihan yang menjeratnya. Mereka bertiga mendorong pintu ganda ruang VIP itu dengan kasar dan melangkah keluar menuju lorong utama restoran, berharap bisa menyelinap pergi melalui lobi hotel tanpa ketahuan. Namun,
Langkah mereka langsung terhenti secara paksa hanya beberapa meter dari pintu ruang VIP. Dharma, yang sudah memprediksi tindakan melarikan diri ini, ternyata telah memberikan instruksi melalui pesan singkat kepada stafnya saat Aldo mulai membongkar dompetnya tadi. Di ujung lorong yang mengarah ke pintu keluar restoran, 4 orang petugas keamanan hotel bertubuh besar dan tegap sudah berdiri berjajar menutup akses jalan. Mereka mengenakan seragam hitam rapi dengan alat komunikasi di bahu mereka. Wajah mereka sangat tegas dan tidak memberikan ruang sedikit pun untuk tawar-menawar. Ibu Rosa menabrak dada salah satu petugas keamanan tersebut saat mencoba menerobos paksa. Petugas itu tidak bergeming sedikit pun. Ia justru mengangkat tangannya untuk menahan tubuh Ibu Rosa dan mendorongnya mundur kembali ke arah lorong dengan gerakan yang terukur. "Maaf, Ibu. Anda dan keluarga Anda tidak diizinkan meninggalkan area restoran ini sebelum seluruh tagihan administrasi diselesaikan di meja kasir," kata petugas keamanan tersebut dengan suara berat dan sangat tegas. Aldo mencoba maju dan bertingkah di depan para penjaga itu. "Minggir kalian semua. Kalian tidak tahu siapa saya? Buka jalannya sekarang juga atau saya akan melaporkan kalian atas tuduhan penyekapan." Ancaman Aldo sama sekali tidak berguna. Keempat petugas keamanan itu justru maju satu langkah secara serempak, membuat formasi barisan mereka semakin rapat dan mendesak Aldo, Ibu Rosa, dan Tika untuk mundur menjauh dari pintu keluar. Dharma berjalan menyusul dari belakang mereka dengan membawa map berisi tagihan yang belum dibayar. Mereka bertiga kini benar-benar terjebak di tengah lorong restoran. Akses jalan keluar ditutup rapat oleh penjaga keamanan berbadan besar. Sementara di belakang mereka berdiri manajer restoran yang menuntut pembayaran penuh. Tidak ada ruang untuk lari, tidak ada akses perbankan yang bisa digunakan, dan tidak ada uang tunai di saku mereka. Kesombongan yang mereka pamerkan sejak berangkat dari rumah kini hancur berkeping-keping, digantikan oleh rasa panik, malu, dan ketakutan yang mengurung mereka tanpa jalan keluar. Suasana di area depan restoran Hotel Bintang 5 itu mendadak menjadi pusat perhatian para tamu lain yang sedang berjalan melewati lobi. Keributan kecil yang diciptakan oleh Ibu Rosa dan teriakan-teriakan arogan dari Aldo berhasil menarik perhatian banyak pasang mata. Beberapa pengunjung hotel mulai berbisik-bisik sambil melihat ke arah keluarga tersebut dengan tatapan heran dan mencibir. Ibu Rosa merasa sangat malu. Namun ia menutupi rasa malunya itu dengan kembali melontarkan kata-kata kasar kepada petugas keamanan yang menghalangi jalan mereka. "Lepaskan tangan kalian. Jangan berani-berani menyentuh baju saya. Kalian tahu tidak, anak saya ini adalah orang penting di perusahaan besar. Kalau kalian terus memperlakukan kami seperti ini, saya akan pastikan hotel ini dipecat semuanya besok pagi," teriak Ibu Rosa dengan suara melengking tinggi, mencoba menutupi rasa paniknya yang sudah mencapai puncak. Tika berdiri di belakang ibunya sambil menangis sesenggukan. Riasan wajahnya yang tebal mulai luntur karena air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. Ia merasa harga dirinya hancur berkeping-keping di tempat umum yang penuh dengan orang-orang kelas atas. Impiannya untuk pamer kemewahan di media sosial malam ini berubah menjadi mimpi buruk yang paling memalukan dalam hidupnya. Aldo sendiri sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wajahnya pucat pasi, sekujur tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba menelepon beberapa rekan kerjanya menggunakan ponselnya, berharap ada yang bisa dimintai tolong untuk meminjamkan uang secara darurat. Namun, semua panggilannya ditolak atau tidak diangkat. Posisi mereka benar-benar terjepit tanpa ada celah sedikit pun untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali dan keluarga tersebut tetap menolak membayar tagihan serta membuat keributan di fasilitas umum hotel, Dharma sang manajer restoran akhirnya mengambil keputusan tegas. Ia mengangkat walkie-talkie yang tergantung di saku jasnya, lalu memanggil pos keamanan pusat gedung untuk segera menurunkan petugas tambahan beserta menghubungi pihak berwajib. Keamanan lantai dasar, segera datang ke area restoran VIP. Bawa petugas pengawas dan koordinasikan dengan pos keamanan depan untuk segera memanggil pihak kepolisian sektor setempat. Ada tamu yang berbuat keributan dan menolak melunasi tagihan pelayanan. Perintah Dharma melalui perangkat komunikasi genggamnya dengan suara yang sangat jelas dan tegas. Tidak sampai 10 menit kemudian, 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap didampingi oleh kepala keamanan hotel berjalan mendekati kerumunan tersebut.
Kehadiran aparat penegak hukum yang berseragam tegas itu membuat Ibu Rosa langsung terdiam 1000 bahasa. Tika menutup mulutnya dengan kedua tangan, sementara lutut Aldo terasa lemas seolah tidak sanggup lagi menopang berat badannya sendiri. Selamat malam. Kami mendapat laporan dari pihak manajemen hotel mengenai tindakan perbuatan tidak menyenangkan serta penolakan pembayaran tagihan jasa di tempat umum. Ada apa ini sebenarnya? Tanya salah satu perwira polisi dengan suara berat dan berwibawa, menatap tajam ke arah Aldo dan keluarganya. Dharma melangkah maju untuk memberikan penjelasan secara kronologis kepada pihak kepolisian. Selamat malam, Pak Polisi. Saya Dharma, manajer restoran ini. Ketiga orang ini memesan hidangan mewah senilai total 17 juta rupiah lebih. Pada saat tagihan diserahkan setelah mereka selesai menikmati seluruh makanan tersebut, mereka menolak membayar dengan dalih kartu ditolak dan sengaja membuat keributan di area publik restoran kami, serta berusaha melarikan diri dari tanggung jawab. Perwira polisi itu beralih menatap Aldo dengan pandangan menyelidik. Bapak, apakah benar apa yang dikatakan oleh manajer restoran ini? Mengapa Anda tidak mau melunasi tagihan makanan yang sudah Anda pesan dan habiskan bersama keluarga Anda? Aldo menelan ludah dengan susah payah. Suaranya tercekat di tenggorokan. Pak Polisi, ini hanya kesalahpahaman saja. Tadi siang sebenarnya pembayaran sudah beres dan lunas. Tapi pihak restoran tiba-tiba membatalkannya secara sepihak. Kartu saya mendadak diblokir oleh bank tanpa alasan yang jelas. Saya bukan mau lari. Saya hanya butuh waktu untuk mencari pinjaman uang. Sebelum perwira polisi itu sempat memberikan tanggapan lebih lanjut terhadap alasan Aldo, suara langkah kaki tegas terdengar mendekat dari arah lobi utama hotel. Seorang pria parubaya berjas rapi membawa sebuah koper kecil dan map dokumen tebal berjalan menghampiri kerumunan tersebut. Di belakangnya berdiri dua orang pria berpakaian formal yang membawa atribut pengacara profesional. Pria tersebut adalah Surya, Kepala Departemen Hukum dan pengacara pribadi dari Mila, yang datang atas instruksi langsung dari majikannya. Surya berhenti tepat di samping perwira polisi, lalu menunjukkan kartu identitas resminya kepada petugas tersebut. Selamat malam, Komandan. Mohon maaf saya menyela interogasi ini. Nama saya Surya. Saya adalah kuasa hukum resmi dari pihak pemilik sah perusahaan dan aset bangunan hotel tempat restoran ini berada. Perwira polisi itu mengangguk hormat. Selamat malam, Pak Surya. Apakah ada kaitan antara kedatangan Anda dengan kasus penolakan pembayaran tamu ini? Sangat berkaitan erat, Komandan. Jawab Surya dengan suara tegas yang bisa didengar oleh semua orang yang hadir di lorong tersebut, termasuk Aldo dan ibunya. Surya membuka map dokumen yang dibawanya, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas resmi perusahaan beserta salinan laporan transaksi bank. Surya melangkah mendekati Aldo, menatap tajam laki-laki yang berdiri dengan kaki gemetar itu. Bukan hanya sekadar masalah tagihan restoran yang tidak bisa dibayar malam ini, Komandan. Orang yang berdiri di hadapan Anda ini, yang bernama Aldo, selama 2 tahun terakhir telah melakukan tindak pidana pencurian, pemalsuan dokumen operasional, dan penggelapan dana perusahaan secara sistematis. Mendengar tuduhan tersebut, mata Aldo membelalak lebar. Wajahnya kehilangan seluruh sisa warna merah mudanya. Apa maksudmu bicara sembarangan? Jangan menuduh saya yang bukan-bukan. Siapa kamu berani bicara begitu di depan polisi? Teriak Aldo dengan panik, mencoba membela diri meskipun suaranya sudah serak. Surya tidak mempedulikan teriakan panik Aldo. Ia menyerahkan lembaran dokumen audit keuangan tersebut kepada perwira polisi. Dokumen ini adalah bukti audit internal resmi yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama perusahaan kami. Aldo terbukti telah menyalahgunakan akses rekening operasional yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi, membiayai gaya hidup mewah keluarganya, dan mencuri uang perusahaan senilai ratusan juta rupiah secara bertahap. Malam ini, seluruh akses rekening tersebut telah kami tutup permanen atas perintah Direktur Utama. Ibu Rosa yang mendengar penjelasan itu langsung jatuh lemas terduduk di lantai marmer hotel, meratap histeris sambil memukul-pukul dadanya sendiri. Tika menangis kencang sambil memegang lengan ibunya yang sudah tidak berdaya. Perwira polisi itu memeriksa dokumen bukti yang diserahkan oleh Surya dengan teliti, lalu mengangguk paham.
Bukti otentik tersebut sudah lebih dari cukup untuk melakukan tindakan hukum. Polisi itu menatap Aldo dengan pandangan dingin. Aldo, Anda resmi kami tangkap atas laporan penipuan, penggelapan dana perusahaan, serta tindakan membuat keributan dan menolak pembayaran tagihan di fasilitas umum. Silakan serahkan tangan Anda, ucap perwira polisi itu sambil mengeluarkan sepasang borgol besi dari pinggangnya. Aldo menggelengkan kepalanya panik, berusaha mundur ke belakang, namun dua petugas keamanan hotel langsung memegang kedua lengannya dengan erat. Logam dingin borgol itu dengan cepat dikunci melingkar di pergelangan tangan Aldo. Laki-laki yang tadinya berdiri dengan sangat sombong dan angkuh di awal malam kini harus menanggung akibat dari keserakahannya sendiri. Digiring oleh pihak kepolisian keluar dari hotel menuju mobil patroli di bawah sorotan lampu malam dan tatapan mata penuh cemooh dari orang-orang di sekelilingnya. Suasana ruang tunggu di kantor kepolisian sektor pusat kota terasa sangat dingin dan mencekam pada malam yang sudah larut tersebut. Di atas kursi tunggu plastik berwarna hijau yang berderet kaku, Ibu Rosa duduk termenung dengan tatapan mata kosong dan napas yang tersenggal-senggal. Wajahnya yang tadinya tampak angkuh dan dipenuhi rasa bangga saat pertama kali melangkah masuk ke Hotel Bintang 5 kini terlihat sangat kusam, pucat, dan basah oleh sisa air mata. Pakaian mewah berpayet yang ia kenakan terasa sangat kontras dan konyol di tengah lingkungan kantor polisi yang dipenuhi bau debu dan kertas arsip lama. Di sebelah ibunya, Tika terus menangis terseduh-seduh sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tas tangan bermerek palsu yang ia banggakan tadi kini tergeletak begitu saja di lantai di bawah kakinya, terinjak-injak oleh sepatu para petugas yang lalu lalang. Impian untuk menjadi pusat perhatian dan pamer di media sosial hancur lebur tanpa sisa, menyisakan kenyataan pahit bahwa ia dan keluarganya kini tidak punya apa-apa lagi. Uang tabungan mereka di rumah sudah habis untuk cicilan barang-barang konsumtif, dan kini kepala keluarga sekaligus tumpuan finansial mereka, Aldo, telah resmi dijebloskan ke dalam sel tahanan sementara setelah menandatangani berkas penahanan atas kasus penggelapan dana perusahaan. Tidak jauh dari tempat duduk mereka, Surya selaku pengacara utama berdiri di dekat meja petugas piket kepolisian, merapikan dokumen-dokumen penyidikan terakhir yang akan diserahkan ke bagian kejaksaan esok pagi. Surya melirik sekilas ke arah Ibu Rosa dan Tika, lalu menghela napas pendek. Ia teringat pesan singkat dari Mila, direktur utama sekaligus istri sah dari Aldo, yang meminta agar proses hukum ini dikawal secara tuntas dan transparan tanpa ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kerah putih tersebut. Pintu utama kantor polisi terbuka lebar, membawa masuk angin malam yang dingin ke dalam ruangan. Seorang petugas kepolisian menghampiri Ibu Rosa dengan membawa sebuah kantong plastik transparan berisi barang-barang pribadi milik Aldo yang disita dari dalam sel, termasuk dompet dan ponsel pintarnya yang sudah mati total akibat pemblokiran sistem. Ibu, silakan tanda tangani berita acara penyerahan barang bukti ini. Karena Bapak Aldo sudah resmi ditahan dan menunggu jadwal persidangan atas kasus tindak pidana penipuan serta penggelapan dana perusahaan dalam skala besar, maka seluruh aset pribadinya yang dibeli menggunakan uang perusahaan akan disita untuk proses pemulihan kerugian aset, kata petugas kepolisian itu dengan suara tegas tanpa nada iba. Ibu Rosa mendongakkan kepalanya perlahan, menatap petugas tersebut dengan bibir yang bergetar hebat. Suaranya serak dan nyaris tidak terdengar saat ia mencoba membela diri di hadapan aparat hukum. Pak polisi, tolong lepaskan anak saya. Dia hanya hilaf. Kami janji akan mengembalikan uang itu dengan cara mencicil. Jangan masukkan dia ke penjara. Nanti nasib kami di kampung bagaimana? Rumah kami sudah digadaikan untuk modal usaha sebelumnya. Kami benar-benar tidak punya tempat tinggal lagi kalau Aldo ditahan. Petugas itu menggelengkan kepala dengan sabar. Ibu, hukum tidak bisa ditawar dengan alasan kasihan. Tindakan yang dilakukan anak ibu adalah kejahatan serius yang merugikan perusahaan hingga ratusan juta rupiah. Silakan urus kepulangan kalian malam ini, karena batas waktu kunjungan sudah habis. Petugas tersebut meninggalkan mereka begitu saja dan kembali ke ruang kerjanya. Ibu Rosa menoleh ke arah Tika yang masih menangis terisak. Mereka berdua menyadari kenyataan pahit bahwa kehidupan mewah dan penuh kesombongan yang selama ini mereka pamerkan telah runtuh dalam kurun waktu beberapa jam saja. Tidak ada lagi orang-orang yang akan memuji mereka, tidak ada lagi restoran bintang 5, dan tidak ada lagi sisa uang untuk bertahan hidup di kota besar ini.
Mereka terpaksa harus pulang kembali ke kampung halaman esok hari dengan menumpang bus ekonomi, menanggung malu yang luar biasa besar, membawa tumpukan hutang yang melilit, dan harus bekerja keras sebagai buruh kasar demi menyambung hidup harian mereka yang kini jatuh miskin. Sementara itu, di tempat yang sangat berbeda, jauh dari hiruk-pikuk kantor polisi dan lampu-lampu malam kota, suasana di dalam rumah besar milik keluarga Mila terasa sangat tenang, hangat, dan damai. Mila duduk di ruang kerjanya yang luas di lantai 2, dikelilingi oleh rak-rak buku tertata rapi dan jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan taman belakang rumah yang disinari lampu temaram. Ia mengenakan pakaian tidur piyama sederhana berwarna biru muda, sangat kontras dengan kemewahan ruangan tempat ia berada. Mila menatap layar komputer jinjing di depannya. Di layar tersebut, laporan audit internal perusahaan menunjukkan bahwa seluruh celah kebocoran keuangan yang selama ini dieksploitasi oleh Aldo telah ditutup rapat dan dipulihkan kembali oleh tim keuangannya. Tidak ada kerugian yang tersisa bagi perusahaan, dan yang paling penting, karakter asli dari orang-orang yang selama ini berpura-pura menyayanginya telah tersingkap sepenuhnya tanpa ada sandiwara yang ditutupi lagi. Pintu ruang kerja berderit pelan, lalu terbuka. Ibunya melangkah masuk membawa sebuah cangkir keramik berisi teh chamomile hangat, meletakkannya di atas meja kerja di sebelah komputer Mila, lalu mengelus puncak kepala anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. "Kamu sudah membaca laporan akhir dari pengacara kita malam ini, Nak?" tanya ibu Mila dengan suara lembut. Mila menutup layar komputernya perlahan, lalu mendongak menatap ibunya sambil tersenyum tulus. "Sudah, Ibu. Semua berkas sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Aldo akan menjalani persidangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atas apa yang telah ia curi dari perusahaan. Keluarga itu juga sudah meninggalkan hotel malam tadi dalam keadaan hancur tanpa sisa." Ibu Mila menarik kursi kecil di sebelah meja, lalu duduk menemani putrinya. "Ibu bangga padamu, Mila. Kamu mengambil keputusan yang sangat tepat untuk menguji kesetiaan dan kejujuran seseorang melalui cara yang tidak mudah. Pernikahan bukanlah tempat untuk dibohongi dan dimanfaatkan oleh parasit yang hanya mencintai harta bendamu saja. Kamu berhak mendapatkan pria yang tulus mencintaimu apa adanya, bukan karena jabatan atau kekayaan yang kamu miliki." Mila mengangguk pelan. Hatinya terasa sangat ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menggelayuti pundaknya telah terangkat sepenuhnya. Pengalaman pahit berumah tangga dengan Aldo memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga tentang arti ketulusan, kewaspadaan, dan harga diri seorang wanita. Ia tidak merasa dendam atau sakit hati lagi terhadap perlakuan kasar Ibu Rosa maupun kesombongan Tika. Bagi Mila, kehancuran mereka malam ini adalah akibat langsung dari perbuatan serakah mereka sendiri yang menanam benih kesombongan dan menuai badai kehancuran. "Aku tidak menyesal pernah menjalani semua ini, Ibu," ucap Mila sambil menyeruput teh hangat di cangkirnya. "Ujian itu berhasil membuka matamu, Ayah, dan juga mataku sendiri tentang siapa orang-orang yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya datang untuk mengeruk keuntungan. Mulai besok pagi, aku akan membuka lembaran hidup yang sepenuhnya baru. Perusahaan kita akan terus berkembang, dan aku akan fokus mendedikasikan seluruh waktuku untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat." Mila berdiri dari kursi kerjanya, melangkah menuju jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah langit malam yang bertabur bintang. Di luar sana, angin malam bertiup lembut menggerakkan daun-daun di taman belakang rumah orang tuanya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan sejati yang telah ia rebut kembali dengan kepala tegak. Sandiwara kepalsuan telah usai. Kisah kelam bersama keluarga toksik telah resmi ditutup dalam satu babak hukum yang adil, dan masa depan yang cerah, sukses, serta penuh ketenangan kini menanti langkah kakinya menyongsong hari esok.